Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Islam yang Sebenarnya. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Wahyu Ilmiah. Yang kedua ada Dwi Putri Nurjana. Yang ketiga ada Ahmad Musyafa Al-Halawi. Dan yang keempat ada Friska Adelia. Baik, saya akan memulai makalah saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Islam merupakan agama yang setiap ajarannya diwahyukan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Di kalangan masyarakat Indonesia, terdapat kesan bahwa Islam bersifat sempit. Kesan itu timbul dari salah pengertian tentang hakikat Islam yang sebenarnya. Kekeliruan paham ini terdapat bukan hanya di kalangan umat bukan Islam atau umat non-Islam, tetapi juga di kalangan umat Islam sendiri. Bahkan juga di kalangan sebagian agamawan Islam. Padahal Islam itu bersifat luas. Islam bukan hanya mempelajari dari satu segi saja, melainkan setiap segi dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, setiap ajaran-ajaran yang ditujukan kepada umat bersumber dari Al-Quran, hadis, serta mengandung firman-firman yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Jadi apapun yang kita kerjakan itu enggak sembarangan, sudah tercantum dalam Al-Quran. Nah, sebagai suatu agama, Islam tidaklah datang dari ruangan yang hampa. Islam hadir dengan berbagai tujuan yang nyata. Islam juga hadir kepada suatu masyarakat yang memiliki budaya dengan seperangkat keyakinannya, tradisinya, dan berbagai praktik kehidupan. Nah, Islam itu dengan tradisi masyarakat itu enggak kontra, melainkan Islam itu saling menyatu, saling melengkapi dengan tradisi yang ada. Selain itu, Islam juga menjadi sistem hidup ataupun pedoman manusia dalam melakukan sesuatu. Nah, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, itu harus sesuai dengan syariat dan ajaran Islam itu sendiri. Islam mengatur setiap segi kehidupan dari manusia, mulai dari masalah kepercayaan, ritual, hukum, moral, hubungan internasional, hingga keamanan dan ketahanan suatu negara. Jadi Islam itu bukan hanya mengatur satu individu saja, melainkan Islam juga mengatur setiap masyarakat, bahkan suatu negara. Yang B adalah rumusan masalah. Nah, kelompok kami mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian Islam itu sendiri? Yang kedua, apa makna dan hakikat Islam yang sebenarnya? Yang C, tujuan penulisan. Tujuan dari makalah kami yang pertama itu agar mengetahui pengertian Islam yang sebenarnya. Yang kedua, agar mengetahui makna dan hakikat Islam yang sebenarnya. Jadi tuh biar kita bisa tahu Islam itu gimana, biar kita nggak berpikiran sempit lagi. Terima kasih. Arti Islam sebenarnya. Masyarakat sering disalahpahamkan apa itu arti Islam sebenarnya. Padahal Islam dan Muslim itu sangatlah berbeda. Islam adalah keyakinan, Muslim adalah pemeluknya. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah nabi terakhir dan rasul terakhir yang ditugaskan sebagai pedoman umat manusia di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di dalam agama Islam tersendiri merupakan adanya wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Musyafa Al-Halawi. Kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu Islam dalam pengertian sebenarnya. Islam jika ditinjau dari bahasa Arab yaitu aslama, yang berartikan selamat. Itu menandakan bahwa bagi seluruh manusia yang mau masuk Islam dan mau berpegang teguh pada pengajaran yang sebenar-benarnya, insya Allah bakal selamat di dunia maupun akhirat. Dalam segi pengajarannya saja, Islam bukan satu segi saja, melainkan berbagai segi.
dari ruang lingkup hidup kita itu diatur dalam Islam. Seperti kita cara berjual beli, cara bersuci yang benar secara syariat itu bagaimana, itu ada langkah-langkahnya. Itu secara dohir. Ada juga yang secara sir, yaitu bagaimana kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari sifat jelek seperti iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Itu juga ada langkah-langkahnya. Banyak orang yang menganggap bahwa Islam itu radikal, Islam itu keras. Anda salah mengatakan seperti itu. Islam yang sebenarnya adalah sebuah agama yang rahmatan lil alamin, yang seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tidaklah aku mengutusmu melainkan sebagai rahmat semua semesta alam ini. Itu berarti kan Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam di muka bumi ini, itu sebuah rahmat bagi semua semesta alam ini. Apa rahmatan lil alamin tadi? Rahmatan lil alamin adalah sebuah kebaikan atau kenikmatan, di mana bagi kaum muslimin kebaikan atau kenikmatan itu bisa berupa pahala, yang mana jika kaum muslimin melaksanakan amal ibadah itu diganjar oleh Allah. Sedangkan non muslim, kebaikan dan kenikmatan itu hanya menjebak atau bisa dikatakan istidraj, yang mana kebaikan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah dalam posisi bermaksiat terus dan menerus. Maka dari itu bisa dikatakan jebakan bagi kaum non muslim, karena ntar selanjutnya di akhirat akan disiksa oleh Allah. Maka dari itu semoga kita semua bisa melaksanakan pengajaran Islam secara baik, secara damai, secara ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Adelia Azrilianti dari MB2A. Saya mau menarik kesimpulan tentang arti Islam yang sebenarnya. Jadi Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya itu diwahyukan oleh Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rasul, Islam itu pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi saja, tetapi berbagai segi, tetapi dari berbagai segi kehidupan manusia, terus sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek, ialah Al-Quran dan hadis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.